Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Filipus bin Sijahatut dengan NPM 2220284. Saya berkuliah di Universitas Timur, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul tentang etika publik yang ditulis oleh Haryat Moko. Buku ini berjumlah sebanyak 217 halaman yang dibagi ke dalam 6 subbab dan saya akan menjelaskan satu persatu. Di mana bab yang pertama berjudul tentang etika publik dan pelayanan publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di sini terdapat 3 fokus yang menjadi perhatian etika publik. Yang pertama, berbeda dengan etika politik, keprihatinan utama etika publik adalah pelayanan yang berkualitas dan relevan. Dalam bab 1 ini saya juga membahas tentang 3 dimensi etika publik. Yang pertama terkait tentang dimensi tujuan, yang kedua dimensi modalitas, dan yang ketiga adalah dimensi tindakan. Dimensi tujuan merumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berarti tersedianya pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Keprihatinan utama ialah upaya penerapan kebijakan umum yang transparan dalam manajemen publik. Dalam negara demokratis, pemerintah mempunyai komitmen terhadap penyelenggaraan negara dan bertanggung jawab atas komitmen untuk kesejahteraan masyarakat dan kehidupan damai. Dimensi yang kedua ialah modalitas atau sarana. Dimensi ini memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik pelayanan publik dengan perhatian khusus pada membangun institusi-institusi sosial yang lebih adil. Hal ini terakhir ini ikut menentukan pengaturan perilaku masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dasar. Dalam bagian kedua berbicara tentang dimensi reflektifnya. Ini berarti etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya. Yang ketiga, berfokus pada modalitas etika, yaitu bagaimana menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Keprihatinan etika publik pada modalitas membedakan dengan ajaran-ajaran saleh atau moral yang lain. Tekanan pada modalitas ini mau menjawab tentang keluhan dan sinisme. Dimensi ketiga ini, pelaku pejabat publik memegang peran sebagai rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan atau kualitas moral dan pelaku. Tindakan politik disebut rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Pejabat publik atau politisi dituntut memiliki integritas publik dalam arti menghindari kekerasan menjadi imperatif moral. Maka penguasaan manajemen konflik adalah syarat aksi politik yang etis. Jadi baik, pada sebab yang kedua ini berbicara tentang penalaran etika dalam kebijakan publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan kompetensi teknik
dan leadership. Kedua kompetensi ini membuat efektif dan efisien, namun masih mengabaikan satu hal penting, yaitu acuan nilai. Maka, pelayanan publik masih menuntut kompetensi etika, profesionalisme pelayanan publik. Pada subbab yang ketiga berbicara tentang integritas publik dan konflik kepentingan. Istilah integritas biasanya dikontraskan dengan korupsi. Kata korupsi juga yang artinya membusuk, merusak, memburuk atau menyeleweng. Korupsi dipahami sebagai ancaman yang membusukkan masyarakat melalui penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan. Sedangkan integritas artinya tidak rusak, murni, utuh, jujur, lurus, dan dapat dipercaya atau diandalkan. Integritas publik adalah unsur pokok etika publik yang mengacu pada tuntutan integritas yang mengungkapkan kualitas utama yang diharapkan dari pejabat publik. Integritas publik merupakan kualitas perilaku seseorang atau organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai, standar, dan aturan moral yang diterima oleh anggota organisasi dan masyarakat. Kesesuaian dengan standar itu memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas. Maka, integritas publik biasa dikaitkan dengan 3 kemampuan. Yang pertama, mampu memenuhi janji dan kewajiban yang relevan dengan situasi dan konteks pelayanan publik. Yang kedua, jujur dan berorientasi ke makna, artinya mampu menghubungkan visi dengan praktik kehidupannya. Poin yang ketiga yaitu mampu membaca tanda-tanda zaman sehingga bisa menyikap segi-segi yang bermakna dari suatu kasus untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat. Integritas pribadi seorang pemimpin sangat menentukan pembentukan integritas publik. Integritas publik diukur dari hasilnya. Artinya, institusi memperoleh legitimasi ketika mampu memberi hasil bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, bisa dibuktikan kompetensi pejabat publik. Hasil hanya bisa dicapai bila mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program-program yang memperhitungkan kepentingan dan hak-hak publik. Maka, diperlukan penguasaan prosedur, mekanisme organisasi, dan hubungan kelembagaan. Pada subbab yang ke-6 berbicara tentang akuntabilitas dan integritas politisi wakil rakyat. Akuntabilitas wakil rakyat bisa dilihat dari prosedur dan hasil. Dari sisi prosedur, akuntabilitas politik mengacu ke mekanisme yang melibatkan hubungan setidaknya 2 pihak, yaitu pihak wakil rakyat yang membuat pilihan atau keputusan untuk kepentingan pihak yang mempunyai kekuasaan untuk memberi sanksi atau imbalan. Dalam hal ini, wakil rakyat berhadapan dengan 2 pihak, di satu sisi berhadapan dengan konstituen atau masyarakat yang diwakili, di lain sisi berhadapan dengan pemerintah yang harus diawasi. Pada subbab yang keempat berbicara tentang akuntabilitas dan transparansi modalitas etika publik. Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin yang berarti berpikir, mengandaikan, menghitung, memperhitungkan, dan mempertimbangkan. Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Akuntabilitas dipakai untuk mengukur atau menilai mandat rakyat dijalankan dengan baik. Dalam akuntabilitas, setidaknya ada
tiga aspek. Aspek yang pertama yaitu tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah. Aspek yang kedua yaitu memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi. Aspek yang ketiga yaitu tekanan lebih pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi. Akuntabilitas menunjuk pada pertanggungjawaban pejabat publik atas kekuasaan yang dipercayakan oleh warga negara untuk menjalankan pelayanan publik. Kalden mendefinisikan akuntabilitas sebagai pemenuhan tanggung jawab untuk melaporkan, menjelaskan, memberi alasan yang dilakukan dan diminta sebagai pertanggungjawaban atau yang ingin diketahui oleh pihak luar organisasi. Akuntabilitas dalam pelayanan publik menurut J.G. Jabra mengandung tiga dimensi yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Kompetensi terakhir dalam mencakup akuntabilitas yaitu tentang penyelesaian, di mana dalam perspektif efisiensi dan efektivitas, aspek politik merupakan persetujuan atau sanksi terhadap kebijakan-kebijakan publik dari partai yang sedang berkuasa hanya karena pelaku pengaruh figur politisi atau karena harapan akan suatu masa depan, maka akuntabilitas sebaiknya tidak hanya diukur dari sisi politik dalam arti pemilihan umum atau pemilihan daerah, karena yang dipertaruhkan dalam akuntabilitas mencakup banyak bidang. Dalam konteks kebijakan publik, pertaruhannya mencakup organisasi, administrasi, hukum, profesionalitas, politik, dan moral. Poin yang kedua yaitu transparansi. Pada dasarnya, akuntabilitas merupakan prinsip masyarakat yang transparan. Transparansi dipahami bahwa organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri. Bila ternyata pemerintah lalai dalam kewajibannya, orang bisa menuntut pertanggungjawaban terhadap akibat yang harus diderita. Jadi, masyarakat yang terkena dampaknya berhak untuk didengar dan diperhitungkan pandangannya. Tujuan utama dari akuntabilitas ialah mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik sehingga meningkatkan kemampuan respon terhadap masyarakat yang dilayaninya. Dengan demikian, publik dijamin akan menerima pelayanan publik sehingga mandat atau pajak yang sudah mereka bayarkan tidak sia-sia. Kemampuan untuk merespon kebutuhan masyarakat ini meliputi alokasi sumber daya, pengadaan pelayanan publik, dan kepekaan atas tuntutan-tuntutan berbagai kelompok atau lapisan masyarakat. Maka akuntabilitas diatur seperti dalam proses pendelegasian. Akuntabilitas melibatkan 5 proses pendelegasian. Menurut P.G. Thomas, yang pertama yaitu pendelegasian tanggung jawab. Idealnya harus didasarkan pada harapan-harapan dan standar-standar yang disetujui. Yang kedua, harus ada otoritas. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua instrumen etika publik di mana
modalitas untuk menjamin integritas publik para politisi dan pejabat publik harus dilatih dan dibiasakan dalam keterlibatan organisasi dan pengabdian masyarakat. Maka manajemen organisasi harus mengintegrasi standar etika agar pelayanan publik menjadi lebih berkualitas dan relevan. Supaya budaya etika publik ini bisa menjadi praktik kehidupan dalam organisasi, keterlibatan sosial dan politik, maka akuntabilitas dan transparansi perlu diterjemahkan ke dalam 5 program, yaitu 1. Membangun budaya etika publik melalui akuntabilitas dan transparansi yang dimulai dengan mengusahakan pembentukan komisi etika dan pembangunan infrastruktur etika. Yang kedua, transparansi dalam pengadaan barang atau jasa publik, termasuk pentingnya pejabat publik kompeten yang khusus meneliti karir di bidang-bidang ini. Yang ketiga, memperdayakan civil society dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelayanan publik melalui kasus laporan oleh warga negara. Yang keempat, pembentukan jaringan dan pendidikan atau pelatihan dalam rangka pemberantasan korupsi. Yang terakhir, ikut serta dalam pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah. Karena sifatnya mengawasi dan mencegah, akuntabilitas dan transparansi berfungsi menyadarkan, menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai moral, serta memberi orientasi tindakan atau keputusan kebijakan publik ke arah standar etika. Kuatnya kontrol yang dilembagakan dalam manajemen dan orientasi pada nilai itu diharapkan membantu mencegah konflik kepentingan sehingga membuat pejabat lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Jadi, arah etika publik difokuskan pada upaya menciptakan budaya etika dalam organisasi. Maka untuk menggerakkan ke arah budaya etika ini, setiap instansi pemerintah perlu dibentuk etika. Pada sebab yang ke-6 berbicara tentang akuntabilitas dan integritas politisi wakil rakyat. Akuntabilitas wakil rakyat bisa dilihat dari prosedur dan hasil. Dari sisi prosedur, akuntabilitas politik mengacu ke mekanisme yang melibatkan hubungan setidaknya dua pihak, yaitu pihak wakil rakyat yang membuat pilihan atau keputusan untuk kepentingan pihak yang mempunyai kekuasaan untuk memberi sanksi atau imbalan. Dalam hal ini, wakil rakyat berhadapan dengan dua pihak, di satu sisi berhadapan dengan konstituen atau masyarakat yang diwakili, di lain sisi berhadapan dengan pemerintah yang harus diawasi.